Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai moms, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Untuk teman-teman yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya teman-teman, hari ini aku bisa sharing video lagi. Dan untuk teman-teman yang udah klik video ini, terima kasih banyak ya. Di video kali ini aku mau bahas alokasi gaji 1.500.000 tapi dengan kondisi single dan masih tinggal bersama orang tua. Nah, di sini sebelumnya aku beres-beres dulu dan aku nyiapin peralatan buat konten ya. Dan untuk teman-teman yang mau belajar buat konten bisa ditiru pakai cara aku seperti ini ya. Jadi di sini aku cuma butuh meja kecil aja sama stand holder seperti ini. Kalau teman-teman mau bisa cek linknya di deskripsi box ya. Nah, nanti untuk hasil videonya itu seperti ini ya. Sebenarnya teman-teman kalau misalkan mau memulai untuk buat konten itu satu ya, intinya itu niat dulu ya teman-teman. Yang penting satu, niat aja dulu ya. Untuk yang lainnya itu pasti bakal menyesuaikan. Untuk edit video itu juga harus belajar ya teman-teman. Aku juga awalnya nggak ngerti apapun, nggak ngerti apa-apa tentang konten. Aku belajar ya, aku otodidak, belajar sendiri, lihat di YouTube pastinya. Oke, kita lanjut ke videonya ya. Di sini untuk alokasi gaji 1,5 ini hanya untuk acuan saja ya teman-teman. Ini menurut pribadi aku sendiri. Kalau misalkan kebutuhannya berbeda bisa diatur saja sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Oh ya, satu lagi, ini adalah alokasi permintaan atau request dari followers aku ya. Jadi beliau itu masih single dan masih tinggal bersama orang tua dan dia itu memberikan kepada orang tua itu 500.000 ya. Jadi di sini untuk givingnya untuk orang tua 500 dan untuk sedekahnya 100. Jadi bagaimana caranya agar bisa menabung dan investasi dengan gaji 1,5 juta? Oke, ini menurut pendapatku ya teman-teman. Kalau misalkan ada kekurangan atau ada tambahan dari teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya. Jadi teman-teman, di dunia ini itu tidak ada yang gak mungkin ya, asal kita itu mau berusaha dan berdoa dan juga ikhtiar. Banyak juga di luar sana yang berkomentar pedas tentang postinganku ini yang ada di Instagram. Katanya alokasi ini itu nggak masuk akal. Tapi kalau menurut aku itu masuk akal ya teman-teman. Kalau memang kita itu benar-benar hidup sederhana, jadi kita itu nggak pelit ya, nggak pelit. Tapi kita berusaha buat hidup sederhana karena dengan gaji kita yang segini gitu ya. Kita harus sadar diri, kita harus menyesuaikan pengeluaran dan pemasukan kita. Jadi nggak perlu ikut-ikutan sama orang-orang, sama teman-teman di luar sana yang hidupnya itu mewah di atas kita. Tapi kita coba sesekali untuk hidup yang lebih sederhana, yang rendah hati ya. Jadi kita lihat ke bawah, masih banyak orang-orang di luar sana yang lebih, mohon maaf ya, lebih susah dibanding kita gitu. Intinya kita hidup apa adanya aja ya teman-teman. Dan ternyata jika pengeluaran kita itu lebih besar dibanding pemasukan, kita bisa cari tambahan penghasilan. Dan kalau teman-teman tahu di Instagram aku pernah share juga cara mencari pendapatan hanya dengan di rumah saja. Walaupun kita sebagai ibu rumah tangga, kita bisa mendapatkan penghasilan gitu. Dan aku udah pernah sharing ya di Instagram, teman-teman bisa mampir ke Instagram aku. Oke, kita lanjut ke videonya ya teman-teman. Selanjutnya itu ada saving untuk tabungannya. Tabungan, dana darurat, sama investasi itu aku alokasikan 100.000. Dan ini adalah cara aku untuk menyimpan uangnya ya teman-teman. Kalau untuk tabungan itu aku simpannya di binder. Ini khusus untuk tabungan jangka pendek ya teman-teman. Dan untuk jangka panjang aku biasanya dibelikan emas atau antam.
Untuk selanjutnya di sini kan ada living ya. Living itu untuk kebutuhan. Aku simpannya itu di dompet seperti ini ya, teman-teman. Oke, langsung aja di sini untuk kebutuhan pribadinya itu aku atur 200.000, untuk kuotanya itu 100.000, untuk bensinnya 100.000 dan skincare-nya 100.000 karena yang request ini cewek ya, jadi butuh skincare. Dan untuk hiburannya itu 100.000. Hiburan itu bisa kalau misalkan kita buat kayak self rewards gitu ya teman-teman. Misalkan kita sesekali pengen makan enak gitu ya, nggak apa-apa ya, yang penting jangan berlebihan. Nah, ini adalah dompet pintar atau dompet disiplin. Di Shopee itu banyak banget ya teman-teman, mulai dari harga 10 ribuan sampai harga 100.000 juga ada. Nah, yang di sini itu yang aku punya ini harganya sekitar 25.000. Untuk linknya bisa cek deskripsi ya. Nah, kalau yang tadi sebelumnya itu namanya binder ya teman-teman. Itu binder juga harganya mulai dari 25.000. Dan cara seperti ini tuh worth it banget ya teman-teman. Ini rekomendasi banget buat orang-orang di luar sana yang mau belajar budgeting. Nggak cuma yang sudah berumah tangga saja ya teman-teman, dan nggak cuma cewek aja, jadi cowok juga bisa, bapak-bapak bisa, untuk yang masih single juga bisa. Jadi kalau dari awal gajian kita udah membagi-bagi ke pos masing-masing, itu insya Allah kedepannya kita bakal terbiasa dan disiplin ngatur keuangan kita. Jadi kita itu kayak ada yang tergerak gitu ya hatinya. Kan aku sendiri udah pernah merasakan teman-teman. Dulu tuh aku boros banget, aku nggak sempet nabung dan nggak punya tabungan, coba bayangkan. Tapi sekarang alhamdulillah karena berkat ilmu budgeting ini, aku jadi bisa memperbaiki kondisi keuangan aku. Jadi semisal kita itu nabung ya, terus kita simpan di binder kayak tadi, terus suatu saat kita tangannya gatel gitu mau ngambil, terus diambil, itu tuh di situ aku ngerasa kok diambil gitu, kayak ngerasa ada yang kurang dan rugi banget gitu tabungan itu sampai diambil. Tapi teman-teman, kalau misalkan kita dalam kondisi darurat atau kepepet, kita nggak apa-apa ya sesekali ngambil tabungan kita, asalkan nanti kalau misalkan ada rezeki lagi kita ganti tabungan itu. Jadi kita harus konsisten ya. Kuncinya satu, kalau kita mau nabung kita harus konsisten. Seberapapun itu besar kecilnya tabungan, tetap kita harus konsisten ya kuncinya. Oke teman-teman, sepertinya itu saja video dari aku kali ini. Terima kasih yang udah nonton sampai habis. Dan dari aku mohon maaf apabila ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Oke, see you on the next video. Thanks for watching ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.